Lleva documento. Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abaya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Restless. Film ini dirilis pada tahun 2022 yang lalu dan memiliki skor 5,8 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Regis Blondiau ini menceritakan tentang seorang polisi yang mendapat ancaman dari saksi misterius setelah dia mencoba menutupi sebuah kecelakaan yang dia lakukan. Film keren ini dibintangi oleh Frank Gastambide, Simon Abukarian, Michael Abiteboul, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Restless. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang intel polisi bernama Letnan Thomas sedang dalam perjalanan ke kantornya. Thomas kemudian diberitahu oleh rekannya kalau situasi di kantor sangatlah tegang dikarenakan akan ada inspeksi dari pusat. Thomas lalu mengatakan jangan ada yang menyentuh loker miliknya. Setelah telepon dengan rekannya berakhir, adik Thomas yang bernama Agatha menelponnya. Agatha memberitahu Thomas kalau jenazah ibu mereka sudah di rumah duka dan akan segera ditutup petinya. Mendengar itu, Thomas bingung apakah dia harus ke kantor terlebih dahulu untuk mengatasi inspeksi atau ke rumah duka untuk melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, dia melihat ada seekor anjing di tengah jalan. Thomas kemudian banting setir untuk menghindari anjing itu. Tiba-tiba terjadi suatu benturan ke kaca mobil depannya. Di depan mobilnya terlihat seseorang sudah terkapar. Thomas lalu menuju ke tempat tersebut. Setelah dia sampai, orang itu ternyata sudah mati. Seketika Thomas panik. Dia lalu memasukkan mayat itu ke bagasi mobilnya dan menutup wajah si mayat dengan jas yang dia pakai. Setelah itu, Thomas kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan, Thomas melihat ada razia besar-besaran. Alangkah sialnya, ternyata kartu identitasnya berada di jasnya yang telah dia gunakan untuk menutupi wajah si mayat di bagasi belakang. Karena sudah telat, dia pun mendekati razia tersebut. Polisi itu kemudian meminta identitas Thomas. Akan tetapi, Thomas mengatakan kalau dia juga polisi. Tentu saja polisi yang sedang merazia itu tidak percaya dengannya dan meminta Thomas untuk membuka bagasi mobilnya. Kemudian terjadi perdebatan antara Thomas dengan para polisi itu sampai terjadi keributan di antara mereka. Polisi yang kewalahan pun memutuskan menyemprotkan gas air mata. Di tempat lain, tim inspeksi dari pusat sampai di kantor Thomas. Seorang wanita yang bernama Naomi segera memberitahukan hal itu kepada partner Thomas yang bernama Mark. Mereka berdua kemudian menuju lokernya Thomas dan membukanya dengan paksa. Setelah itu, mereka melihat banyak sekali uang di dalam loker tersebut. Mark tahu kalau uang itu bukanlah uang yang halal. Mereka berdua kemudian segera membuang uang tersebut ke dalam kloset. Setelah itu, atasan Thomas yang bernama Inspektur Faubour diinterogasi oleh orang-orang dari pusat. Ternyata inspeksi dilakukan karena ada 300 kg psikotropika yang masuk di negara itu. Dan diduga kuat kalau oknum intel di sana disuap dan menutup mata dengan hal itu. Kembali ke tempat Thomas, polisi yang sudah mengetahui siapa Thomas sebenarnya akhirnya meminta maaf. Setelah itu, Thomas mendapat pesan dari Mark yang berisi kalau tim inspeksi dari pusat sudah datang. Thomas disarankan untuk tidak datang ke kantor. Dia kemudian memutar arah dan pergi ke rumah duka. Sesampainya di sana, dia disambut oleh mainan putrinya. Putrinya ini bernama Lois. Karena adiknya yaitu Agatha ini tidak sanggup lagi melihat keadaan sang ibu, dia menyuruh Thomas segera melihat ibu mereka dan memberikan patung salib untuk dikuburkan bersama ibu mereka. Thomas mengiyakan dan menyuruh Agatha membawa Louis pergi. Sementara itu di kantor polisi, inspeksi dilanjutkan ke ruangan loker. Beruntungnya uang yang di dalam loker Thomas sudah dikosongkan. Ketua inspeksi kemudian menanyakan di mana Letnan Thomas. Mark memberitahu kalau Thomas berada di rumah duka karena ibunya meninggal. Dengan muka sinis, ketua inspeksi itu lalu pergi dari sana. Berpindah ke rumah duka, Thomas akhirnya melihat ibunya untuk terakhir kalinya sambil memasukkan patung salib itu ke dalam peti mati. Setelah itu, peti mati sang ibu pun ditutup. Pada saat penutupan peti mati, Mark memberitahu Thomas kalau tim inspeksi mengetahui keberadaan Thomas dan mereka akan memeriksa semuanya. Membaca pesan itu, Thomas ketakutan karena di dalam mobilnya ada seorang mayat.
Thomas mulai berpikir dan langsung keluar ruangan. Dia kemudian melihat-lihat jalur ventilasi udara. Setelah mendapat ide, Thomas keluar ruangan untuk membuka jalur ventilasi udara. Setelah ventilasi udara berhasil dibuka, dia kemudian memasukkan mainan anaknya beserta dengan mayat yang ditabraknya dari bagasi mobilnya. Setelah itu, Thomas kembali masuk ke rumah duka sambil membawa balon. Dia beralasan kalau balon itu untuk anak perempuannya. Dia lalu meminta izin kepada pengurus rumah duka itu untuk sendirian di ruangan itu bersama sang ibu. Thomas kemudian diberi waktu selama 15 menit. Setelah pengurus rumah duka itu pergi, Thomas langsung menutup kamera CCTV dengan balon-balon yang dia bawa. Thomas lalu membuka ventilasi udara di ruangan itu. Setelah itu, dia menggerakkan mainan putrinya menggunakan remote control ke arahnya. Tiba-tiba mainan itu mengeluarkan suara tembakan. Thomas yang melihatnya sangat panik. Dia kemudian buru-buru membuka baut peti mati dengan tali sepatunya. Petugas rumah duka yang mendengar tembakan itu lalu mendatangi ruangan di mana Thomas berada. Namun pintu itu terkunci. Mereka lalu melaporkan ke pihak keamanan. Pihak keamanan tidak bisa melihat ke dalam ruangan karena kamera CCTV itu tertutup balon. Kembali ke tempat Thomas. Mainan remote controlnya Thomas ternyata tersambung tali dengan si mayat. Thomas lalu menarik mayat tersebut. Ternyata rencana Thomas adalah memasukkan mayat yang ditabrak ke dalam peti mati ibunya. Di saat yang bersamaan, pengurus rumah duka meminta kunci cadangan dan berjalan menuju ruangan di mana Thomas berada. Sedangkan Thomas masih sibuk menutup dan memaku kembali peti mati ibunya. Setelah itu, Thomas merapikan ruangan itu dengan sangat teliti. Thomas kemudian membuka kunci ruangan itu, lalu duduk layaknya orang yang sedang berduka. Tetapi ada masalah lagi. Mayat yang dimasukkan ke dalam peti ternyata belum mati. Melihat hal itu, Thomas sangat panik. Tutup peti mati itu bergerak-gerak. Di saat pengurus rumah duka masuk, Thomas sudah dalam posisi duduk dengan tenang di depan peti, seolah meratapi kematian ibunya. Thomas kemudian keluar dari kamar duka sambil membawa balonnya. Keesokan harinya, Thomas bersama keluarganya mengiringi mobil jenazah. Supir mobil jenazah melihat kalau peti jenazah bergerak, tetapi supir itu menghiraukannya karena dia pikir itu tidak akan mungkin. Sesampainya di lokasi pemakaman, peti mati itu dimasukkan ke dalam kuburan. Setelah itu, Thomas berbicara kepada mayat itu kalau dia berjanji akan kembali lagi. Singkat cerita, Thomas kemudian mencuci mobilnya. Dia juga menabrakkan mobilnya dengan sengaja ke mobil polisi agar dia bisa mengklaim asuransi mobilnya. Ternyata cara itu berhasil. Kenapa dia melakukan itu? Karena tujuan utamanya adalah menghilangkan semua barang bukti dari mobilnya. Berpindah ke kantor polisi, Thomas dan Mark mengobrol di ruangan loker. Ternyata Thomas dan Mark sudah berpartner belasan tahun. Mereka juga sama-sama polisi intel yang korup. Mereka mencari uang tambahan dengan jalan yang tidak benar. Perbincangan mereka terhenti dikarenakan Naomi masuk, yang memberitahukan kalau komandan mereka memerintahkan mereka untuk ikut berangkat menjalankan misi. Inspektur Faubor kemudian menunjukkan foto tersangka yang mau mereka cari, yang bernama Manuel Barcelo. Thomas yang melihat itu langsung terdiam. Ternyata Manuel adalah orang yang ditabrak mati beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, mereka berempat pun sampai di tempat persembunyian Manuel. Akan tetapi, mereka tidak melihat keberadaan Manuel di tempat itu. Inspektur Faubor kemudian memerintahkan mereka berpencar untuk mencari petunjuk. Ketika Thomas sedang berjalan di tempat itu, tiba-tiba muncul seekor anjing. Ternyata anjing itulah yang membuat dia menabrak Manuel. Anjing itu kemudian berlari pelan seolah ingin diikuti oleh Thomas. Thomas pun mengikuti anjing itu. Anjing itu kemudian berhenti di tempat di mana Thomas menabrak Manuel. Pada saat Thomas melihat tempat kejadian itu, tiba-tiba datang seorang polisi ke tempat itu untuk memeriksa TKP. Karena ada laporan kecelakaan mobil sekaligus tabrak lari dari orang yang tidak dikenal. Inspektur Faubor, Mark, dan Naomi pun datang. Mark kemudian bertanya apa yang dilakukan polisi itu di sini. Polisi itu menjawab kalau dia diberitahu tentang kecelakaan aneh di tempat itu, di mana supir yang menabrak orang tersebut memasukkan mayatnya ke dalam bagasi. Mendengar itu, Thomas hanya bisa terdiam ketakutan. Polisi itu juga akan memeriksa kamera pengawas untuk mencari pelaku. Mark kemudian menyuruh Thomas pulang agar dia dan polisi itu yang mencari petunjuk dari kamera CCTV. Di saat Mark bersama polisi memeriksa hasil rekaman CCTV, tiba-tiba Thomas datang sambil membawa makanan dengan maksud ingin mengetahui hasil rekaman kamera pengawas tersebut. Dari kamera pengawas, Mark melihat mobil sedan abu-abu yang mencurigakan. Mobil tersebut sama seperti mobil Thomas. Hanya saja plat nomor mobil tersebut tidak jelas terbaca. Melihat itu, Thomas sedikit lega.
Thomas kemudian menyuruh mereka berdua untuk makan dahulu agar melupakan sejenak kamera pengawas. Pada saat Thomas sedang latihan menembak, ada seseorang yang menelponnya. Orang itu menanyakan kemana Thomas membawa Manuel Barcelo. Thomas yang tidak ingin diganggu lalu menutup telepon itu. Tetapi orang itu kembali menelpon Thomas. Thomas kemudian menjadi panik bercampur kesal karena orang itu mengetahui semua yang dilakukan Thomas pada saat kecelakaan. Thomas kemudian mencoba mencari orang yang menelponnya itu di parkiran. Orang itu pun menabrak Thomas dan mempermainkan Thomas. Thomas terus dikejar orang itu. Setelah dia lepas dari kejaran orang itu, Thomas berniat mengejarnya untuk mengetahui siapa orang itu sebenarnya. Namun tiba-tiba Mark datang dan memberitahu Thomas kalau ponsel Manuel terakhir aktif di sekitar pemakaman ibunya Thomas. Setelah Mark pergi, ponsel Thomas kembali berdering. Orang itu kembali menelpon Thomas. Thomas yang kesal mengatakan dia tidak peduli kalau nantinya dia akan dilaporkan. Setelah itu di meja kerjanya, Thomas kembali ditelepon orang itu, tetapi Thomas tidak mengangkatnya. Tiba-tiba datang seseorang yang mengatakan mengapa teleponnya tidak diangkat. Orang itu kemudian menampar dan menendangi Thomas. Ternyata orang itu adalah polisi juga yang pura-pura salah sasaran dalam memukul orang. Setelah orang itu permisi ke toilet, Inspektur Fabor mengatakan kalau orang itu bernama Anthony Marelli, yaitu kepala narkotika. Orang itu cukup berpengaruh sehingga tim inspeksi pun tidak bisa menyentuhnya. Thomas kemudian mengikuti Marelli ke toilet. Di sana Marelli meminta Thomas membawakan mayat Manuel malam ini. Thomas yang tidak mau menuruti permintaan Marelli kemudian berusaha menghajarnya. Thomas kalah dalam perkelahian itu. Akhirnya dengan terpaksa, dia harus menuruti permintaan Marelli untuk membawakan mayat Manuel kepada Marelli. Malam harinya, Thomas mendatangi makam ibunya dan membongkar makam tersebut. Dia lalu mengangkat mayat Manuel. Dikarenakan Thomas penasaran dengan mayat Manuel, dia pun memeriksa mayat tersebut. Thomas kemudian mengambil ponsel Manuel. Pada saat Thomas membalikkan mayat Manuel, dia melihat ada 2 bekas peluru yang menembus punggungnya. Thomas terlihat senang karena sebenarnya Manuel sudah pasti akan mati walaupun tidak ditabrak olehnya. Thomas lalu pergi mendatangi tempat persembunyian Manuel, yang dimana Thomas menemukan sebuah foto dengan kartu nama layanan berangkas keamanan pribadi. Tiba-tiba ponsel Manuel ditelepon oleh seseorang. Orang itu mengatakan kalau dia sudah puluhan kali menelpon tetapi tidak diangkat. Thomas hanya diam dan mendengarkan orang itu berbicara. Thomas kemudian meminta kepada Naomi untuk melacak orang yang menelponnya itu. Nama orang itu adalah Michael Borgi. Thomas lalu meminta foto dan lokasinya saat ini kepada Naomi. Pada saat yang sama, Mark mendatangi meja kerja Naomi dan memeriksa berkas dari kamera pengawas. Terlihat jelas kalau mobil yang mencurigakan itu ternyata mobilnya Thomas, dan juga wajah Thomas yang terlihat jelas di mobilnya. Berpindah ke tempat lain, Thomas mendatangi lokasi keberadaan Michael. Dengan cepat, Thomas menangkap Michael dan menginterogasinya. Michael memberitahu kalau Marelli mendatangi Manuel untuk mencari kunci berangkas, yang dimana berangkas itu berisi uang narkoba. Ternyata Marelli memanfaatkan posisinya di unit narkoba untuk mengambil sebagian narkoba yang disita. Narkoba tersebut dicampur dalam alkohol dan dijual kembali. Jaringan Marelli yang bekerja sama dengan Manuel pun berkembang terus, tetapi Manuel bermain curang. Dia bermain di belakang dan dia menjual narkoba tanpa sepengetahuan Marelli. Manuel menaruh semua uang hasil penjualan narkoba itu di berangkas rahasia dan kuncinya selalu dia bawa. Thomas kemudian kembali mendatangi Manuel di pemakaman. Dia mencari kunci itu. Pada saat Thomas menemukan kunci berangkasnya, Mark datang menodongkan pistolnya ke arah Thomas. Mark meminta barang yang dipegang Thomas lalu memborgolnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Di dalam mobil, Mark memberitahu kalau Thomas terbukti bersalah dalam pembunuhan tabrak lari. Thomas bisa dihukum selama 20 tahun. Mark yang kasihan dengan putri Thomas jika Thomas sampai di penjara, berniat membebaskan Thomas dan membawanya ke pelabuhan. Di tempat itu, Mark berjanji untuk bertemu seseorang. Mark kemudian menyobek bukti kamera pengawas dan memberikan kunci borgol kepada Thomas. Di saat Thomas ingin menceritakan semuanya kepada Mark, ponsel Thomas berbunyi. Di situ Marelli menelpon Thomas dan menyuruh dia menjauh dari mobil untuk bicara. Saat dia sudah menjauh dari mobil, Marelli kemudian mematikan telepon, dan tiba-tiba satu buah kontainer jatuh tepat di mobil yang berisi Mark. Marelli kemudian kembali menelpon Thomas dengan suara Marelli yang menertawakan kejadian itu. Mendengar itu, Thomas sangat marah. Dia akan menyerahkan diri dan akan membongkar semuanya. Thomas akan melaporkan Marelli. Namun lokasi Marelli menelpon Thomas ternyata dari rumahnya Thomas.
Thomas kemudian sangat ketakutan. Dia meminta Marelli agar tidak menyakiti keluarganya dan berjanji akan memberikan mayat Manuel besok. Dengan cepat, Thomas buru-buru pulang menemui anaknya. Sesampainya di rumah, Thomas menemui anaknya dalam keadaan baik. Marelli kemudian mengirim pesan yang berisi ancaman. Dia juga menyuruh Thomas mengirimkan mayat Manuel itu sekarang juga. Thomas saat itu juga membawa anaknya dan Agatha ke tempat aman. Setelah itu, Thomas mengambil senjata dan bom di kantornya. Thomas kemudian memasukkan bom itu ke dalam mayat Manuel dan dia langsung bergegas menuju lokasi yang sudah ditentukan. Sesampainya di lokasi, Thomas mengeluarkan mayat Manuel dari bagasi mobilnya dan memasukkannya ke dalam mobil Marelli. Marelli kemudian mengambil pistol Thomas dan memeriksanya apakah Thomas membawa sesuatu yang berbahaya. Marelli hanya menemukan kunci mobil Thomas dan dia merasa kalau kunci itu tidak berbahaya. Setelah selesai, Thomas pun berbalik arah dan ternyata kunci mobil Thomas adalah detonator bom yang sudah dia masukkan ke dalam kantong mayat Manuel. Marelli kemudian memanggil Thomas dan menembaknya. Ternyata Thomas mengisi pistolnya dengan peluru kosong. Marelli lalu mengambil shotgunnya dan akan membunuh Thomas. Thomas pun menantang Marelli, jika Thomas mati, maka akan ada email tersebar besok. Isi email tersebut adalah tentang semua kejahatan Marelli. Karena email tersebut, Marelli tidak jadi membunuh Thomas. Bom dalam kantong mayat Manuel tersisa 43 detik lagi. Tetapi Marelli masih mendekati Thomas untuk memberikan pistolnya. Waktu bom sudah tinggal 20 detik lagi. Pada saat Marelli pergi, bom pun akhirnya meledak. Setelah itu, Thomas dengan cepat mengisi pistolnya dengan peluru asli. Tetapi baru saja diisi, mobil Marelli menabrak mobil Thomas dengan jalan mundur. Thomas kemudian keluar dari mobil. Marelli yang melihatnya langsung menabrak Thomas. Marelli dengan baju yang terbakar keluar dari mobil. Terjadi perkelahian antara Thomas dengan Marelli. Thomas sempat mengambil pistolnya. Dalam perkelahian itu, Marelli akhirnya ditembak oleh Thomas. Marelli pun tewas. Singkat cerita, tim kepolisian akhirnya datang untuk mengamankan lokasi. Thomas kemudian dibawa ke kantor polisi dan dia diinterogasi di sana. Beberapa waktu kemudian, Naomi mendatangi Thomas. Naomi yang ditugaskan menyelidiki kematian Mark menemukan sesuatu yang dia tidak tahu. Naomi kemudian memberikan kunci itu kepada Thomas. Thomas yang tahu kalau barang itu adalah kunci berangkas dengan cepat mendatangi tempat penyimpanan uang itu. Setelah petugas menunjukkan berangkasnya, petugas itu bertanya berapa banyak uang yang akan Thomas ambil. Thomas menjawab kalau dia akan mengambil semuanya. Setelah itu, Thomas membuka berangkasnya dan ternyata di dalam berangkas itu terdapat uang yang sangat banyak. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Restless ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.